kelihatannya tuh wah ini jaya, ini karyawannya udah banyak, orderan banyak. Ternyata di tengah perjalanan, karena ini bukan basic saya di bidang itu, saya itu kena tipu, rugi. Terus akhirnya nambah bank lagi, nambah hutang lagi, hingga sampai sekarang itu totalnya ada 6M. Sekarang tuh umur tuh nggak tahu ya Mas ya, karena banyak orang itu masih muda kadang meninggal, ya kan. Nah nanti saya takutnya kalau nggak bertobat dari sekarang, terus kapan lagi? Terus kasihan anak-anak saya. Kalau nggak saya bimbing dari sekarang, terus kalau hutangnya belum lunas, nah terus siapa yang nanggung? Ya kan? Ayo, masa warisan utang, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Aji dari Magelang, Borobudur. Dan saya Sri dari Magelang, Borobudur. Saya bisnis toserba, terus pabrik garmen, terus peternakan ayam. Awal mula berbisnis itu bagaimana Pak? Awal mula saya berbisnis itu dulu kan saya seorang TKI ya, berdua ini cari modal di Malaysia. Terus dapat modal, terus bikin toko kecil-kecilan di pinggir jalan. Istri saya jaga toko, terus saya keliling ya, istilahnya sales itu di pasar-pasar. Terus karena kurang modal, aku pertama kali dulu itu pinjam di bank dan 50 juta. Itu tanpa agunan. Alhamdulillah itu berjalan lancar. Usaha semakin kesini, terus bertambah. Terus akhirnya dapat pinjaman dari bank. Untuk pertama kali dulu 100 juta. Iya. Kalau sekarang udah berapa nih? Kalau sekarang totalnya 6M. 6M. Iya. Dulu tuh kalau mau minjam tuh istri saya itu wah orangnya susah. Dulu diminta izin kadang nggak mau, jangan utang. Tapi saya nekat. Kalau nggak mau utang saya mau pergi jadi TKI lagi dulu. Ya kan saya itu lah nanti kerja apa kalau saya nggak punya modal. Akhirnya pinjam bank. Terus nambah dari unit 100 juta. Habis itu ya lebih kurang 1M. Terus pengen nambah bisnis lagi kan ada kenalan. Itu terus ke peternakan ayam. Peternakan ayam pertama-tama sewa lah. Ya kadang rugi, kadang untung karena belum berpengalaman. Karena kalau untuk dunia peternakan itu kan harus tahu ilmunya dulu, harus memahami karakter ayam itu bagaimana kan gitu. Alhamdulillah sampai sekarang saya sudah tahulah trik dan caranya memelihara ayam yang benar itu gimana. Jadi kayak vitaminnya, DOC-nya, terus pakannya yang bagus itu gimana, terus caranya cari ABK yang benar itu gimana. Dan untuk di toserba saya kan berkembang, terus saya jadi agen pupuk lengkap subsidi sama gas LPG. Terus sekarang itu hutangnya numpuk itu gara-gara ada temen, dia mantan manajer dari pabrik garmen AAM Magelang itu menawari saya untuk kerjasama. Sebenarnya dia itu nggak punya modal, tapi dia memang basicnya di bidang itu. Lah akhirnya saya dulu kan punya gudang tembakau. Lah karena sudah makin kesini tembakau kurang bagus, akhirnya gudang tembakau saya bikin pabrik garmen. Saya beli peralatan, terus ruangannya saya perbaiki, lantainya yang semula hanya cor-coran biasa, saya ganti pakai keramik, sudah bagus. Terus peralatan kantornya sudah lengkap, habis itu produksi. Karena bukan bidang saya. Nah, ternyata 1 bulan berjalan oke lah. Itu karyawan itu mungkin 3 bulan ya, sudah nyampe 170-an Mas. Kelihatannya tuh wah ini jaya, ini karyawannya udah banyak,
orderan banyak. Ternyata di tengah perjalanan, karena ini apa, bukan basic saya di bidang itu, saya itu kena tipu. Rugi, terus akhirnya nambah bank lagi, nambah hutang lagi, hingga sampai sekarang itu total ada 6M. Insya Allah. Banyak cerita juga sih, sering ketipu, Pak. Sering ketipu. Suami saya terlalu baik, dia sering dimanfaatkan orang. Kadang kalau istri peka, dia ada orang yang kurang gitu, dia mesti kurang baik. Istri selalu itu kan mengingatkan. Dia tetap kekeh, pengen gitu. Kalau pengen usaha apa, saya sukanya dia pengen kerja apa? Kerja keras. Pekerja keras dia. Rajin. Alhamdulillah. Karena kan sebagai manusia kan wajar toh. Kadang tuh ambisi, pengen ini, pengen itu kan biar apa hasilnya itu dari sana dapat, dari situ dapat. Misalnya yang sini dapat subsidi dari sini kan gitu. Tapi saya rasakan tuh setelah kesini saya kerja siang, kadang malam pagi baru pulang kalau di kadang itu. Tapi kok saya rasakan tuh kadang cekcok sama istri, kadang sama anak kurang perhatian, sama keluarga kurang harmonis. Terus kadang badan itu sering capek, sakit itu. Terus banyak kena musibah, kena tipu. Yang garmen itu kan ditipu sama orang Semarang itu. Sampai bawa pengacara pun nggak bisa ngatasi. Sudah bayar pengacara apa? Tuh, Mas. Terus di ayam ada ABK itu yang nakal itu jual pakan, jual ayam itu. Terus makin kesini kadang aku itu bingung gini, kok selama ini kerja keras kok nggak menikmati nih, sebenarnya ada apa kan itu. Terus kadang lihat YouTube, ini ada program MNC ini kok. Ya pertama cuma lihat dulu aja. Masa benar ini kan? Kan kayak program itu kan banyak toh. Ada kayak PT BES, PT apa itu kan. Nah, saya sharing terus dapat yang nomor ini, terus itu kok ada yang cerita nih lunas hutang kurang dari 1 tahun. Nah, ini gimana caranya? Terus saya berkomitmen, terus mencari itu kan ada nomornya itu di YouTube. Terus saya telepon. Pertama ditelepon itu nggak diangkat. Oke lah, 1, 2, 3 kali nggak diangkat. Terus hari berikutnya, terus telepon lagi. Halo Mas, ini nomornya ini program MNC MTR. Ya itulah. Nah terus, kamu kenal ini dari mana? Dari YouTube. Kamu asalnya dari mana? Dari Magelang. Ada orang Magelang yang sudah pernah ikut ini? Sudah, namanya Pak Priyo. Nah, terus saya kan nemui Pak Priyo. Ternyata Pak Priyo dulu ikut program di sini dan dia berhasil dan sukses dia itu. Terus dia membimbing kami. Jadi dia nyuruh saya main ke tempatnya. Itu. Jadi diajarin lah. Ini program yang sangat bagus, sangat mendidik, ini bukan tipu-tipu. Sampai dia bilang, nanti kalau kamu sampai di Bogor, kok sampai kamu itu kena tipu atau apa, nanti uang kamu saya kembalikan gitu. Karena saya kan teman baik kan. Ya alhamdulillah, mungkin ini sudah dibuka pintu hatiku lah mungkin lah sama istri saya lah. Mudah-mudahan yang dulu sering cekcok, sering kadang saya itu kalau ditelepon di jalan itu, kadang itu sering marah itu, sering jengkel, sengak itu. Terus kadang kalau ikut itu jaga di kasir itu ya Mas ya. Saya itu kan suka nonton itu YouTube. Kadang dipanggil pelanggan itu agak marah, pelayanan kurang. Sekarang alhamdulillah jadi agak lebih baik. Setelah kenal di ilmu ini, alhamdulillah luar biasa, bener. Saya itu kayak berubah 180 derajat, bener ini. Jadi kayak di keluarga lebih harmonis, sama istri lebih harmonis. Yang dulu
kadang cuek. Sekarang tidak, adalah saling berkomunikasi sekarang itu. Terus ibadahnya sekarang saya sudah rajin dan selalu memperbaiki apa yang kurang. Terus saya sudah merasakan yang selama ini apa ya yang kurang. Terus saya itu sekarang sudah biasanya itu saya nggak pernah sholat jamaah. Sekarang kalau maghrib, isya itu sering ke musola, ikut jamaah, alhamdulillah. Sering ngantar anak, nungguin sambil ngaji anak saya sekalian. Jadi memang saya luangkan. Yang selama ini saya abaikan. Jadi ya aku pesenlah pada teman-teman di luar sana, ya satu saudara, ya mudah-mudahan mau bertobat lah, ikut seperti saya. Dan saya pengen doa-doanya mereka semualah, ya kan, bisa mendoakan saya mudah-mudahan saya punya utang ini cepat lunas dan diberi kelancaran dalam usaha saya. Di samping itu kan saya ya berkomitmen lah, terus merubah akad di usaha saya yang selama ini melanggar dari syariat Islam. Insya Allah saya perbaiki karena saya berkomitmen. Karena saya percaya kalau kita itu menjalankan perintah Allah, insya Allah itu rezekinya itu datang sendiri. Walaupun saya ini belum lunas hutang, tapi saya itu sudah yakin dan pokoknya semangat lah. Saya itu sudah terbayang, ini pasti lunas, bener ini. Makanya saya ini ceria-ceria aja ya kan. Apalagi kalau menghadapi si bank itu ya, kalau mau nagih santai aja, kecil, nggak usah saya pikirkan, ya kan. Yang penting saya sekarang tuh berpikir gimana caranya itu bisnis saya itu berkembang dan menghasilkan rezeki atau keuntungan yang berkah dan bermanfaat untuk keluarga dan rekan-rekan tim saya. Dan saya berkomitmen mulai saat ini saya akan selalu berdakwah terutama kepada keluarga, terus saudara-saudara, terus tim kerja ya, ABK, anak buah. Mudah-mudahan dengan jalan ini Allah mengampuni dosa-dosa yang selama ini saya perbuat. Karena benar Mas, saya itu sebetulnya ya kadang tahu dosa. Misalnya saya kerja ini, wah ini agak mengandung dosa ini, tapi saya jalankan. Soalnya itu ada hasilnya lumayan gitu. Tapi ya sampai sekarang kan ingat umur saya Mas ya. Saya kan sudah 40 lebih. Sekarang tuh umur tuh nggak tahu ya Mas ya. Karena banyak orang itu masih muda kadang meninggal, ya kan. Nah nanti saya takutnya kalau nggak bertobat dari sekarang terus kapan lagi? Terus kasihan anak-anak saya. Kalau nggak saya bimbing dari sekarang, terus kalau hutangnya belum lunas, terus siapa yang nanggung, ya kan? Ayo, masa warisan utang, ya. Ya. Itu. Oke, dari Ibu apa nih yang dirasakan, yang didapat? Alhamdulillah, Masya Allah, pelajaran TPI ini, Masya Allah, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Mari yang di luar ikut, Insya Allah rezeki dari Allah ada, Masya Allah. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya intinya Mas, semakin senang semakin romantis saja lah. Ya. Dan saya berkomitmen untuk begini terus lah. Jadi nggak ada cekcok di keluarga, nggak ada lagi. Insya Allah habis ini. Oke, baik. Ini kan datang sini nggak murah juga nih. Ya. Apakah sebanding atau menurut Mas? Mula-mula, ya. Mula awal-awal itu, wah, kok mahal ya gini. Wah, tapi masa temen aku Pak Priyo bisa, saya kok nggak bisa, kan gitu. Terus akhirnya saya datang. Nah setelah saya mengikuti pembelajaran di sini, oh ternyata uang segitu itu murah sekali, nggak sebanding dengan ilmu yang diajarkan kepada saya. Masya itu Allah, Masya Allah, benar. Masya Allah. Murah sekali. Masya Allah, suami saya sekarang jadi lebih perhatian lah. Alhamdulillah. Sering di rumah. Alhamdulillah. Sama anak pun jadi lebih dekat.
Alhamdulillah. Lebih perhatian. Perhatian. Walaupun sering di rumah, tapi usaha tetap saya jalankan dan Alhamdulillah. bersemangat. Bersemangat Tapi dengan sangat. kehati-hatian dan dengan manajemen yang baru. Jadi Yang baru. yang Alhamdulillah. ilmu yang saya dapat dari sini saya terapkan kan gitu. Terakhir mungkin Pak, Ibu saran-saran untuk para pengusaha yang di luar sana yang masih nyaman dengan utang dan juga ajakannya juga. Oh ya. Saran-saran dari Ibu. Oh ya, ya saya minta tolong kepada teman-teman yang di luar sana yang masih menggunakan hutang bank karena bunga riba itu adalah haram hukumnya, minta tolong untuk segera bertobat. Karena kalau nggak segera mau kapan lagi? Nunggu kalau sudah merasakan kayak saya ini banyak kena cobaan, terus kena mungkin laknat dari Allah. Ya pokoknya saya minta untuk segera bertobat untuk meninggalkan riba dan kalau bisa janganlah berhutang lagi. Insya Allah saya sudah berkomitmen kalau sudah lunas hutang ini tidak mau berhutang ke bank lagi. Mari kita daftar semua ke MMC. MMC, Masya Allah mantap. Ilmunya memang mantap, benar-benar mantap. Uang segitu bagi saya kalau sudah mengikuti pembelajaran di sini tidak ada itunya. Tidak kayak murah banget, kayak orang beli permen tuh. Bener ini, bener, bener. Alhamdulillah, karena merubah segalanya ini. Bukan untuk sekedar lunas hutang, tapi manfaatnya banyak. Termasuk yaitu jalan menuju ke surga. Kalau menurut saya itu jalan menuju surga. Karena saya yakin itu rezeki datangnya dari Allah. Itu. Oke, ada lagi yang mau disampaikan sebelum penutupan dengan salam? Ya saya itu menyesal kok nggak dari dulu saya kenal Dadan MMC ini. Bener ini kok nggak dari dulu ya. Hidup saya ini setenang ini kan gitu loh. Yang dulu-dulu tuh sering kadang tidur sebentar. Ini pegel lah, sering masuk angin kah, terutama sakit pinggang itu. Sering itu. Sekarang ya tidur nyenyak, enak, bisa bangun pagi. Yang dulunya selalu bangun siang, sekarang bangun pagi. Susah kalau buat itu. Itu berapa lama utang itu? Berapa tahun? Utang ya kalau dari mula-mula kemungkinan dari 2009 ya, dari kecil itu 2009. Saya buka usaha 2008. Berarti 15 tahun ya? Iya. Karena saya kan dulu ikut istri toh. Saya kan aslinya orang Blora bukan anak. Jadi ikut istri. Usaha lancar tapi kok uangnya nggak ada. Uangnya nggak ada. Iya. Kayaknya nggak menikmati. Lama-lama kok capek. Alhamdulillah suami dibukain hatinya. Amin. Lihat ini MMC, Masya Allah. Memang manfaat semua, mantap ilmunya ya Allah. Terima kasih. Oh ya sekian ini dari saya. Ini mungkin dari para teman-teman pengusaha di luar, mungkin ini sekedar informasi kecil, tapi insya Allah itu manfaatnya besar sekali. Bukan hanya untuk di dunia, tapi di jalan surga nanti insya Allah akan memperlancar kita kalau mengikuti syariah Islam dan mengikuti ilmu-ilmu yang diajarkan di pembelajaran MMC ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.